Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Kita akan lanjutkan renungan firman Tuhan kita bersama-sama, masih daripada kitab 1 Yohanes. Ada sebuah lagu dari sekolah minggu yang diajarkan kepada saya, yang teringat ketika saya mempersiapkan renungan ini. Lagunya seperti ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Ya, pujian ini adalah pujian yang begitu familiar buat kita semua. Pujian ini mengajarkan, mengingatkan bahwa kasih adalah sebuah elemen penting dalam kerajaan Allah. Kasih adalah elemen penting dalam kekristenan atau kita sebagai orang percaya. Kasih penting karena ketika Yesus lahir di muka bumi ini, diutus oleh Allah Bapa karena adanya kasih. Di tengah manusia yang berdosa, di tengah manusia yang tidak layak, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal untuk lahir sebagai bukti kasihnya buat bumi ini, dunia ini. Dan ketika Yesus mati, Yesus membuktikan bahwa ia mengasihi, menebus semua manusia daripada dosa-dosanya. Sebagaimana Kristus telah menunjukkan bukti kasihnya, maka kita sebagai orang percaya, kita mesti juga mengasihi satu sama lain. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 berkata seperti ini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua telah menjadi manusia baru, dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Pembaharuan ini, kelahiran baru ini bersifat rohani. Artinya hanya Tuhan yang tahu, hanya urusan dia dengan Tuhan saja tentang kelahiran baru tersebut. Namun sebagai bukti bahwa kita benar-benar menjadi manusia baru di tengah masyarakat, di tengah-tengah orang yang kita kasihi, kasih adalah bukti bahwa kita sudah lahir baru. Mengasihi semua orang, mengasihi setiap orang adalah bukti nyata bahwa kita sudah mengasihi satu sama lain. Mengasihi adalah bukti bahwa kita sudah menjadi manusia baru. Kita diharapkan untuk bisa menunjukkan kasih kita sebagai manusia-manusia baru. Tetapi ada satu hal yang perlu diingatkan juga oleh Rasul Yohanes, bahwa kasih harus ditunjukkan. Ayat 18 berkata seperti ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Biarlah kasih itu bukan hanya sebatas sebuah perkataan atau hanya dalam sebuah percakapan kita, baik nyanyian kita, percakapan kita, atau tulisan kita. Tetapi Rasul Yohanes berkata, sebagaimana Yesus sudah memberikan teladan menunjukkan kasihnya dengan tindakan, maka kita juga harus menunjukkan kasih kita dengan sebuah tindakan. Musim ini, hari-hari ini, waktu-waktu ini adalah saat yang paling tepat untuk kita menunjukkan kasih kita dengan sebuah tindakan. Biarlah apa yang sudah kita ekspresikan dengan perkataan kita, apapun yang sudah kita ekspresikan dengan pujian kita. Di gereja kita sering nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, dan seterusnya. Kita mesti menunjukkan dengan tindakan. Apapun, sesederhana apapun yang bisa engkau kerjakan, lakukan sebagai bukti engkau mengasihi teman-temanmu atau orang-orang yang belum engkau kenal, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tunjukkan kasihmu kepada semua orang di hari-hari ini. Mungkin engkau bisa menelepon dan mendoakan, atau mungkin engkau bisa mengirimkan sesuatu ke apartemennya, atau engkau bisa membawa sesuatu dan menggantungkannya di pintu rumah orang tersebut. Atau ketika hari Minggu sudah buka, bisa bertemu, ajaklah makan, ajaklah berbincang-bincang, beri waktumu sebagai bukti kasihmu kepada orang tersebut. Saya mendorong melalui firman Tuhan ini, mari kita mengasihi dengan tindakan kita. Mari kita mengasihi dengan cara apa yang bisa kita lakukan kepada orang tersebut.
Tidak ada sebuah kasih yang terlalu sederhana bisa kita lakukan. Karena setiap kasih yang kita lakukan akan membawa sebuah dampak yang besar dalam kehidupan orang yang menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami memohon supaya kami diberikan hikmat, kemampuan untuk bisa menunjukkan kasih kami dengan tindakan. Beri kami hikmat supaya kami bisa mengutarakan kasih kami dengan sebuah tindakan. Baik kepada mungkin anak kami, orang tua kami, pasangan hidup kami, bahkan orang-orang gereja Tuhan. Atau orang-orang yang ada di sekitar kami yang kami kenal maupun tidak kami kenal. Biarlah kami bisa terus menunjukkan kasih Kristus sebagai manusia baru melalui tindakan kami semua. Terima kasih ya Bapak, tolong kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mengasihi adalah sebuah kata kerja. Akan menjadi sangat berdampak ketika kita sudah melakukannya dengan sebuah tindakan. Tuhan Yesus memberkati.